Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau kita boleh punya kembali kesempatan pada malam hari ini. Untuk Tuhan anugerahkan waktu untuk kembali berdoa di hadapannya. Di dalam situasi pandemi saat ini, saya yakin bahwa tidak mudah bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan kita. Bahkan untuk hidup, menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan dan datang berdoa kepadanya. Saya yakin itu juga bisa jadi satu pergumulan bagi setiap kita. Namun Bapak Ibu sekalian, satu perkataan populer yang sering dikatakan kepada setiap kita adalah justru ketika kita merasa sangat sulit untuk berdoa. Di saat itulah waktu yang terbaik dan di saat itulah kita sungguh-sungguh membutuhkan doa. Maka dari itu mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kepadanya. Dan kita akan berdoa kepadanya. Mengawali ibadah kita, mari saya mengajak kita menaikkan satu pujian. Hatiku percaya. Di saat kita tidak melihat jalan atau di saat kita tidak mengerti rencananya, biarlah Tuhan anugerahkan hati yang selalu percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust
trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami datang dengan hati yang mau percaya kepadamu. Sekalipun mungkin di dalam kehidupan setiap kami menjumpai begitu banyak hal yang di luar keinginan kami. Begitu banyak hal yang terjadi di luar kendali dan kehendak kami ya Tuhan. Namun Tuhan, kami mau datang dan percaya bahwa semuanya ada dalam rencana-Mu. Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini Engkau masih memanggil kami. Dan Engkau masih memberikan setiap kami waktu untuk datang dan berdoa kepadamu. Tuhan, tolong kami. Tolonglah kami di waktu ini. Agar kami boleh dapat sungguh datang kepadamu, memuji nama-Mu dan berdoa kepadamu dengan segenap hati kami. Dan juga ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu, Tuhan, tolong kami. Tolong kami agar kami boleh sungguh mampu mendengar dan mengerti firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebentar kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita menaikkan satu pujian. Satu pujian yang mengatakan, semua baik. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Sesungguhnya semuanya baik. Sekalipun sulit untuk melihat, tapi biarlah kita dapat menjadikan pujian ini sebagai doa kita dan keyakinan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
berdoa. Bapa, saat ini kami datang untuk merenungkan satu bagian firman-Mu. Tuhan, tolong kami, arahkan hati kami agar kami boleh sungguh mengerti dan menerima firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang tuntun kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya rindu mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu God is good all the time. Is He? Atau Tuhan selalu baik. Benarkah itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kalimat ini sering kita dengar? God is good all the time. Allah itu baik di setiap waktu di dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam banyak situasi di kehidupan setiap kita, sungguhkah kita dapat selalu meyakini hal ini? Bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu adil, bahwa Allah masih memegang kendali atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya pernah menceritakan pengalaman ini di dalam khotbah yang lain. Yaitu saat saya masih di seminari, Bapak Ibu sekalian, saat saya masih berkuliah, kami mahasiswa itu punya jam studi. Ya, dan jam studi itu wajib. Sehingga semua harus ada di perpustakaan, di jam itu. Tidak boleh di tempat lain dan tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Karena wajib Bapak Ibu sekalian, maka di jam studi tersebut dosen terkadang melakukan inspeksi mendadak. Untuk melihat adakah mahasiswa yang main-main atau buka sosmed atau main game di jam studi tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian bayangkan, apa perasaan Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian sudah capek-capek, ya mungkin jadi mahasiswa, membayangkan posisi Bapak Ibu sekalian sebagai kami mahasiswa pada saat itu sudah capek bikin tugas, ya sudah seharian kuliah sampai malam hari belajar, dan kemudian di tengah jam belajar itu rasanya mumet dan ingin refresh sebentar. Buka HP gitu ya, lihat sosial media sebentar saja. Atau main game, satu ronde saja. Tapi kemudian ketika kita baru pegang handphone kita, mungkin kita baru memencet aplikasi kita. Masih loading, belum kita apa-apain. Kemudian pas dosen yang sedang inspeksi itu datang. Dan memergoki kita tidak sedang belajar. Dan kemudian kita ditegur. Mungkin kita diomeli, atau mungkin diberi nasihat. Padahal kita sudah belajar seharian. Kita sudah lelah-lelah seharian. Apa salahnya mengistirahatkan diri sejenak? Toh mungkin tugas sudah selesai, toh saya juga belum buka. Saya belum ngapa-ngapain. Tapi saya sudah dinasehati. Perjuangan kita, usaha kita seakan tidak dilihat. Dan kita dinasehati dan mungkin rasanya tidak adil, bukan? Belum juga enak-enakan sudah dituduh enak-enakan. Kita sudah susah payah tapi dituduh tidak bekerja apa-apa. Atau mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin Bapak Ibu sekalian di dalam pekerjaan pernah bersusah payah mengerjakan satu pekerjaan. Mungkin itu untuk atasan saudara, atau mungkin itu untuk klien saudara, untuk pelanggan saudara. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengorbankan banyak hal. Untuk pekerjaan itu, waktu Anda, istirahat Anda, waktu istirahat Anda, mungkin sampai Anda sakit-sakit mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi setelah Anda menyelesaikan dan memberikan pekerjaan itu kepada atasan atau pelanggan saudara, kemudian mereka bukannya berterima kasih, justru memberikan penilaian yang buruk, bahkan memberikan komplain kepada saudara. Apa yang saudara rasakan? Apa mereka tidak melihat semua pekerjaan kita, kerja keras kita dan pengorbanan kita? Tidak adil bukan rasanya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk mengingat seorang tokoh dalam Alkitab yang memberikan juga satu
gambaran kehidupan di dalam kerohanian dia bersama dengan Tuhan, yaitu Ayub. Bapak Ibu sekalian, saya yakin setiap kita mengenal Ayub sebagai tokoh yang begitu saleh di dalam hidupnya, tetapi kemudian mendapat pencobaan yang begitu berat. Di dalam seumur hidupnya, atau setidaknya sampai detik di mana Tuhan mengizinkan semuanya diambil daripada kehidupannya, Ayub telah hidup saleh. Sampai detik itu, Ayub telah menunjukkan kehidupan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak Ibu sekalian, mungkin Ayub di sepanjang hidupnya dia dijauhi oleh orang-orang. Mungkin dia dibilang aneh, mungkin dia dibilang sok suci. Mungkin karena gaya hidupnya yang terlalu saleh itu, mungkin kehidupan gaya hidupnya yang mungkin terlihat terlalu nyentrik, mungkin ia tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi kemudian Alkitab mencatat bahwa dia terus menjadi orang yang saleh. Dia rela menanggung semua itu dan tetap menjadi pribadi yang saleh. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat bahwa ia juga berkorban di dalam memberikan hartanya yang tidak sedikit. Tidak sedikit pengorbanannya, dia rajin memberikan persembahan dan tentu dalam jumlah yang sangat signifikan, yang cukup signifikan di dalam kehidupannya. Dia orang yang kaya tetapi dia juga tidak memberikan sedikit. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang ia temukan justru di dalam kehidupannya dia seakan diperlakukan tidak adil. Mungkin dia sempat berpikir mungkin Tuhan ada salah catat kali ya. Mungkin kebaikannya itu ada dokumen tentang kebaikan Ayub yang tertutup mungkin. Setidaknya juga di dalam Ayub pasal 3 atau Ayub 16 dan 17, kita melihat bahwa Ayub juga sempat mengutuki hari kelahirannya dan mengeluh akan penderitaannya. Dan bukankah wajar bagi setiap kita membayangkan kehidupan yang saleh, pengorbanan yang banyak, persembahan hidup yang begitu luar biasa. Bukankah seharusnya diganjar atau dibalas oleh hidup yang baik? Bukankah pengorbanan seorang Ayub itu layak kalau hidupnya itu bebas dari kesulitan? Bukankah layak kalau seorang Ayub itu bebas dari disiplin Tuhan? Seorang Ayub itu layak bebas dari hukuman Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat saya berkuliah saya ingat saya pernah mengikuti satu mata kuliah. Mata kuliah ini bernama mata kuliah berpikir sistematis. Di dalam mata kuliah ini, di dalam pelajaran awal, menyebutkan hal-hal yang tadi saya kasih contoh di atas ya, bahwa tentang perasaan tidak adil, tentang teguran dari dosen atau mungkin perasaan tidak adil dari komplain klien. Itu adalah salah satu contoh dari apa yang disebut sebagai kesalahan berpikir atau logical fallacy. Ya. Kesalahan berpikir, kesalahan logika. Artinya kita seringkali di dalam hidup kita salah menghubungkan tentang satu sebab dengan akibat. Ada satu premis, ada satu kejadian, ada satu argumen awal, kemudian kita salah menghubungkannya, kita salah mengambil kesimpulan. Itu adalah satu kesalahan berpikir. Contoh yang dosen saya kasih waktu kami berkuliah adalah dia memberikan satu video tentang seorang murid yang komplain sama gurunya. Murid ini bicara sama gurunya. Ceritanya dia sudah mengumpulkan tugas dan sudah dapat hasilnya dan dia marah. Dia berkata begini, "Guru, saya sudah berjuang, saya bergadang berhari-hari, tapi kenapa saya cuma dapat nilai segini? Kenapa saya dapat D untuk tugas saya? Padahal saya sudah tidak tidur, saya sudah belajar, saya sudah buka puluhan buku untuk tugas ini. Sementara teman saya yang saya tahu mengerjakannya santai-santai, dia tidur cukup, dia tidak bergadang, tetapi dia justru dapat nilai A. Saya sudah susah payah tapi saya dapat nilai B, dapat nilai D. Saya dapat nilai D untuk segala jerih lelah saya, sementara teman saya yang santai-santai mengerjakannya dapat A. Itu contoh yang guru saya berikan dan itu adalah contoh kesalahan berpikir. Kenapa salah Bapak Ibu sekalian? Karena yang guru inginkan ketika seorang guru memberikan tugas adalah bukan supaya muridnya bergadang. Sehingga bergadang, bersusah payah, membiarkan diri sakit, itu bukanlah objektif dari tugas tersebut. Sehingga wajar
jika guru tidak menghargai pengorbanan itu. Guru ingin memberikan tugas supaya murid bisa belajar kompetensi atau instruksi yang dia inginkan. Bukan ingin supaya dia susah payah, sakit, kemudian ingin dihargai. Kalaupun misalkan dia sampai sakit, itu tidak menjadi satu kewajiban bagi gurunya untuk memberikan nilai A. Kalaupun sampai dikasih nilai yang baik pun, sesungguhnya mungkin itu anugerah dari gurunya. Kalau memang tugasnya salah dan tetap dapat nilai bagus, mungkin itu adalah anugerah dari gurunya. Nah, itu adalah contoh kesalahan berpikir yang sering terjadi dalam hidup kita, bukan? Kita menganggap apa yang kita inginkan harus terpenuhi sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga yang Allah minta di dalam kehidupan kita ketika Dia menginginkan kita untuk taat di dalam hidupnya. Tuhan meminta kita menjadi taat bukan supaya kita berharap dapat ganjaran baik dari Tuhan. Kita berharap kita menjadi baik, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bukan karena Tuhan ingin supaya Allah membaik-baikkan kita juga. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, konsep berpikir ini itu bukan cuma sekedar kesalahan berpikir secara logis, tetapi ini juga ternyata ada kesalahan berpikir secara teologis. Ada kesalahan di dalam pemikiran dan dalam kesalahan dalam iman kita ketika kita berpikir seperti demikian. Ketika kita hidup baik, ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita harus diberikan apa yang kita mau. Dan mau tidak mau kita harus mengakui, selalu ada bagian di dalam hidup kita yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian saya mengajak kita membaca Ayub pasal yang ke-40. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Atau kalau di terjemahan yang bahasa Inggris adalah Ayub pasal 40 ayat 6 sampai 14. Dalam terjemahan Indonesia Ayub pasal 40 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan bacakan bagi setiap kita bagian firman Tuhan ini. Ayub pasal yang ke-40 ayat 1 sampai yang ke-9 demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia. Dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau. Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana standar penilaian pendidikan, Allah juga punya standar di dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu sekalian, standar Allah itu bukan satu standar yang bisa dihitung dengan nilai, bukan satu standar yang bisa kita koreksi ulang kalau ternyata Tuhan salah hitung di dalam hidup kita. Standar keadilan Allah itu terletak pada dirinya sendiri. Setidaknya itu yang Allah nyatakan dari Ayub pasal 40 ayat yang keempat sampai yang keenam tadi. Ayub pasal 40 ayat 4 sampai 6 tadi mengatakan bahwa dirinya adalah Allah yang adil. Allah menantang Ayub dan hendak menyadarkan bahwa sesungguhnya Ayub tidak layak untuk menantang Allah. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mempunyai kemampuan untuk menghakimi. Dengan menanyakan, bisakah kamu membentangkan Allah, membentangkan tangan dan menyentuh setiap manusia, menghakimi setiap manusia dengan adil? Bapak Ibu sekalian, Allah memiliki lengan yang cukup untuk menjangkau setiap pribadi manusia, untuk mengadili setiap manusia. Allah yang memiliki kuasa untuk menyatakan firman yang mengguntur manusia, untuk menyatakan kebenarannya. Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan sehingga ia layak untuk menjadi hakim yang agung.
Itu yang ingin Allah nyatakan. Sebuah kontras dengan diri Ayub atau setiap manusia yang jelas tidak punya kualifikasi yang sebanding dengan Allah. Sekalipun saleh, sekalipun sangat baik di dalam hidupnya, tetap Ayub adalah seorang yang berdosa dan terbatas. Sehingga secara natur, secara alamiah, Ayub sesungguhnya tidak layak. Kita semua adalah manusia yang tidak layak untuk menggugat dan mempertanyakan keadilan Allah. Tidak sepantasnya kita merasa atau bahkan mengatakan dan menuduh bahwa Allah tidak adil. Allah salah di dalam kehidupan saya. Allah membuat satu kekeliruan di dalam mengatur rencana hidup saya. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan secara natur saja dari sananya Allah adil, tetapi secara nyata teruji di dalam kehidupan kita juga kita menyaksikan bahwa Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang mampu menjadi hakim. Sebagaimana Ayub di pasal 40 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang sanggup melepaskan amarah dengan adil. Allah adalah Allah yang sanggup melepaskan penghakiman di dalam keadilan. Ini juga adalah satu kontras dengan diri manusia yang tidak mungkin bisa adil di dalam meluapkan amarah. Yang tidak mungkin bisa menjatuhkan penghakiman seadil Allah. Berdasarkan apa yang tercatat, perbuatan melepaskan amarah yang Ayub lakukan sendiri di dalam Alkitab. Ayub ketika meluapkan amarahnya itu bukan terlepas dari hasratnya akan keadilan atau untuk menegakkan keadilan Allah. Tetapi ketika Ayub mempertanyakan, marah, meminta keadilan, justru dia hanya mencari pembenaran diri. Sementara Allah menantang Ayub, bisakah ia mengeluarkan amarah sebagaimana Allah menghakimi, merendahkan yang congkak dan menghancurkan yang jahat sebagaimana Allah menghakimi. Tentu Bapak Ibu sekalian, semua pertanyaan Allah di Ayub pasal 40 ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab dan memang sudah tahu jawabannya apa. Bisakah engkau lakukan semua apa yang Tuhan lakukan? Adil menjadi seperti Allah? Jelas kita manusia tidak bisa. Semua tantangan dari Allah tidak ada yang bisa Ayub atau manusia manapun lakukan. Karena akhirnya yang kita temui adalah pribadi Allah yang sesungguhnya memang adil. Dan bukan hanya secara teori, tetapi dalam kenyataan Allah memang adil. Namun Bapak Ibu sekalian, maka dari kenyataan ini, ketika kita kembali kepada pertanyaan, is God good all the time? Benarkah Tuhan selalu baik di setiap waktu? Maka jika itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah iya. Tuhan selalu baik. Saya yakin Tuhan tidak ingin kita meragukan dirinya. Namun, bukan berarti Tuhan ingin kita menjadi palsu di hadapannya dan tidak memiliki percakapan yang otentik di hadapannya. Sekali lagi saya ulang, saya yakin bahwa Tuhan ingin kita yakin, Tuhan tidak ingin kita ragu akan kebaikan dan keadilannya. Namun bukan berarti Tuhan ingin kita berpura-pura di hadapannya. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang iya saja di hadapannya. Iya di dalam doa kita, di dalam doa yang terucap kita mengatakan iya Tuhan yang baik. Tetapi kemudian di dalam hati yang tidak terucap itu kita berontak dan marah. Kita harus mengimani bahwa Allah adalah baik. Dan rencananya adalah rancangan damai sejahtera, itu benar. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup kita, di dalam banyak pertanyaan di dalam hidup kita dapat datang kepadanya. Di dalam ketidakmengertian dan kebingungan kita
Dia selalu mendengar seruan dan permintaan tolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya dan bertanya tentang banyak hal di dalam hidupnya yang tidak ia mengerti. Demikianlah kita juga dapat datang kepada Allah. Datanglah kepadanya di saat kita tidak mengerti. Datanglah kepadanya dan berdoalah kepadanya di saat di dalam hidup kita dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Dan di saat kita sungguh membutuhkan jawaban daripadanya. Yakinlah bahwa Tuhan mendengar setiap kita. Dan Tuhan akan membukakan pengertian dan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita di dalam ketidakmengertian kita. Tidak mudah memang untuk meyakini hal ini. Di tengah situasi dunia yang berduka, di tengah kekacauan yang ada, di tengah kejahatan manusia, saya yakin sulit, sangat sulit untuk bisa meyakini hal ini. Dan bisa melihat bahwa Tuhan baik. Namun marilah datang kepadanya seperti seorang anak kepada orang tuanya. Memohon tuntunan dan pertolongannya. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian, sebagai respons untuk firman dan persiapan hati kita sebelum berdoa, saya ingin mengajak kita menaikkan sebuah pujian. Sebuah pujian tangan kuat yang memegangku. Di saat kita sulit untuk percaya, dan di saat kita mungkin merasa sulit untuk berdoa kepada Tuhan, di saat itulah sesungguhnya kita paling membutuhkan genggaman tangannya. Maka mari kita arahkan hati kita dan kita nyatakan kerinduan kita melalui pujian ini. Tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Selalu tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari saat ini saya ajak kita bersama berdoa. Mari kita bersama membuka suara kita, pertama-tama kita berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Mari saat ini kita berdoa bagi pemerintah dunia dan Indonesia. Mari kita doakan agar seluruh negara di dalam kondisi ini dapat bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini.
Dan kita juga doakan khususnya untuk pemerintah Indonesia di dalam pengambilan kebijakan. Seluruh bidang sungguh membutuhkan campur tangan dan tanggung jawab pemerintah. Kesehatan, keamanan, ekonomi, pendidikan dan semuanya begitu besar dan perlu kesungguhan serta kekuatan di dalam situasi saat ini. Mari doakan agar pemerintah dapat dianugerahkan hikmat dan boleh dijauhkan dari segala kepentingan pribadi maupun kelompok dan dapat dengan sungguh menjalankan amanat dari rakyat pada saat ini. Mari saat ini kita membuka suara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepadamu, mengangkat suara kami. Kami mau berdoa bagi dunia dan bagi negara kami. Tuhan, di dalam kondisi pandemi saat ini yang terlihat tidak kunjung membaik, kami terus menyerahkan Tuhan untuk setiap negara. Kami rindu agar setiap negara, setiap pribadi dapat bahu-membahu, saling membantu di dalam kondisi saat ini. Juga kami secara khusus berdoa bagi pemerintah kami di Indonesia, dari pusat hingga ke daerah, di dalam setiap pengambilan kebijakan. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa tanpa campur tangan pemerintah yang benar, situasi ini tidak dapat ditangani dengan baik. Maka kami saat ini datang dengan sungguh. Kami memohon campur tangan-Mu bagi pemerintah kami. Kami rindu Tuhan agar pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah dapat Engkau anugerahkan hikmat. Dan biarlah mereka boleh sungguh melayani rakyat, melayani setiap pribadi. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan kelompok sendiri, namun sungguh bagi setiap orang. Sehingga situasi ini dapat dilalui dengan segera. Dan setiap kebijakan yang diambil boleh menolong setiap pribadi. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari saat ini kita juga akan berdoa bagi tenaga medis dan relawan dimanapun mereka berada. Baik mereka yang mungkin melayani di fasilitas kesehatan khusus untuk COVID-19 ataupun tenaga medis di fasilitas kesehatan maupun di bidang lainnya di luar penanganan COVID-19 ini. Doakan untuk kesehatan dan sukacita di dalam hati setiap mereka. Begitu berat beban pekerjaan dan beban mental yang harus para tenaga medis dan relawan ini tanggung. Maka mari saat ini dengan sungguh kita berdoa bagi setiap mereka. Agar kasih Tuhan boleh sungguh mereka rasakan. Dan kedamaian dari Tuhan boleh sungguh mengisi hati mereka. Sehingga di tengah situasi ini setiap mereka boleh mengalami sukacita dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga datang membawa di dalam doa kami untuk setiap tenaga medis dan juga para relawan yang mengambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini. Untuk tenaga medis, mereka yang ditempatkan di dalam fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menangani COVID-19 ini. Maupun juga untuk mereka yang melayani di dalam bidang-bidang lain. Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu, menyerahkan setiap mereka satu demi satu pribadi mereka ke dalam tangan-Mu. Kami sadar Tuhan sungguh tidak mudah di dalam tugas tanggung jawab mereka saat ini. Menjadi orang-orang yang harus menyembuhkan di dalam begitu banyak sakit. Menjadi orang-orang yang memberikan harapan di tengah banyaknya duka dan keputusasaan. Bukan satu beban pekerjaan dan juga beban mental yang mudah bagi setiap mereka, petugas medis maupun para relawan. Dan saat ini kami menyerahkan setiap mereka pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya dari-Mu sajalah Tuhan Engkau sumber sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami rindu kiranya Engkau yang beranugerah mengisi hati mereka, mengisi hidup mereka dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu saja.
Tuhan jaga, lindungi, dan sertai, nyatakan kehadiran-Mu dalam tugas dan kehidupan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang ketiga, saya mengajak kita bersama berdoa juga untuk setiap masyarakat, kerjasama setiap lapisan masyarakat di tengah pandemi ini. Kita jelas tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang besar di setiap lapisan masyarakat. Banyak yang kesulitan di dalam bekerja atau bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Juga kita menyaksikan di tengah kesulitan ini masih ada yang tidak peduli, bahkan mungkin mendiskriminasi mereka yang menderita atau yang menjadi kerabat penderita COVID-19. Mari kita saat ini berdoa agar masyarakat dapat bahu-membahu dalam situasi ini. Di dalam mematuhi himbauan physical distancing, dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga di dalam memperhatikan sesama. Biarlah kebaikan boleh terus terpancar dan dirasakan dan diekspresikan oleh setiap lapisan masyarakat di dalam situasi ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap kami dan setiap masyarakat yang lain, dimanapun mereka berada. Kami menyadari bahwa pandemi ini bukan hanya tugas tanggung jawab satu atau dua pihak saja, tetapi adalah tanggung jawab setiap kami. Maka tolonglah kami agar kami bisa bahu-membahu, saling membantu satu sama lain, saling menopang satu sama lain. Di dalam kesulitan ekonomi yang ada, di dalam keputusasaan, di dalam pergumulan yang ada. Mungkin kerabat kami, saudara kami, sahabat kami, mereka saat ini ada yang mengalami kesulitan, baik secara ekonomi ataupun dalam pergumulan secara mental dan psikis. Mereka yang merasakan keresahan, ataupun juga mereka secara kesehatan terpuruk, mereka yang mungkin sakit atau bahkan terpapar COVID-19 ini. Tuhan, jikalau Engkau mempercayakan setiap mereka bagi setiap kami, Tuhan berikan kami hati dan berikan kami kemampuan untuk menjadi saudara di dalam kesesakan bagi setiap mereka. Dan jikalau Engkau mempercayakan kepada setiap kami satu pelayanan, Tuhan mempercayakan kami untuk mengambil bagian di dalam penderitaan dan beban berat saudara kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengekspresikan dan menyatakan kasih-Mu bagi mereka yang ada di sekitar kami itu. Kami rindu itu juga semua terjadi bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Kami rindu agar kebaikan dan kasih Tuhan terus terpancar dan mengalir di dalam situasi ini. Tolonglah kami, tolonglah setiap orang, mampukan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama katakan, tangan kuat yang memegangku, yang selalu menuntunku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari saat ini kita juga akan berdoa bagi gereja kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk pelayanan GKY Medan peduli COVID-19. Mari pertama kita bersyukur untuk pembagian APD di awal bulan ini dan juga pembagian paket sembako dan masker kain ke beberapa daerah di Medan pada tanggal 10 sampai 12 April lalu. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk setiap bantuan dan partisipasi setiap donatur dan pihak yang terlibat dan melayani dalam pelayanan ini. Mari kita bersyukur dan marilah kita doakan
Biarlah setiap bantuan baik APD maupun paket sembako dan masker yang telah diberikan ini boleh sungguh menjadi berkat dan membawa sukacita dari Tuhan bagi setiap orang-orang yang dilayani ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan Kau boleh mengizinkan gereja kami mengambil bagian dalam satu pelayanan di tengah situasi saat ini. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh mempercayakan dana maupun barang yang boleh gereja kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kami bersyukur untuk penyaluran APD yang sudah berlangsung. Kami bersyukur juga untuk pembagian paket sembako dan juga masker kepada beberapa daerah di kota ini. Kami bersyukur untuk setiap mereka yang sudah mengambil bagian, mereka yang mendonasikan dana, mereka yang mendonasikan barang, maupun juga mereka yang mendukung di dalam doa, maupun juga mereka yang memberikan daya, tenaga mereka di dalam pelayanan ini. Kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah setiap bantuan yang telah diberikan ini boleh sungguh menjadi berkat. Dan kami sungguh rindu bahwa sukacita, pertolongan dari Tuhan boleh sungguh nyata dan dirasakan lewat pelayanan kami. Sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dan kasih Tuhan saja yang dialami oleh setiap mereka. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa masih untuk pelayanan ini. Kita akan berdoa untuk tim pelayanan sosial Diakonia GKY Medan. Mereka yang mengelola dan menggumulkan setiap pelayanan di dalam situasi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang memberikan kepekaan hati kepada mereka akan tuntunannya. Sehingga pelayanan GKY Medan dapat sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga setiap mereka dapat diberikan kemampuan untuk mengelola setiap bantuan baik dana maupun barang yang Tuhan percayakan bagi gereja kita ini. Dan kita juga doakan untuk kesehatan mereka. Sebab mereka dan beberapa jemaat juga yang turun langsung ke lapangan dan menyampaikan bantuan ini, biarlah Tuhan kita percaya bahwa Dia juga yang akan melindungi dan menyertai setiap pelayan-pelayan ini. Mari kita membuka suara, kita berdoa bagi tim pelayanan sosial Diakonia ini. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga datang kepadamu. Biar kiranya Tuhan kami menyerahkan untuk tim sosial Diakonia GKY Medan. Mereka yang telah Engkau panggil dan Engkau percayakan dan Engkau berikan beban untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam menanggapi COVID-19 ini kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kepada mereka di dalam pengelolaan dan ketika mereka diberikan satu pelayanan untuk menggumulkan pemberian bantuan ke depannya. Biar kiranya Tuhan Kau yang memberikan mereka kepekaan hati akan tuntunan Tuhan. Sehingga mereka boleh sungguh mengerti apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan. Apa yang Engkau mau untuk kami sebagai satu tubuh untuk bisa kerjakan bersama. Di dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai garam dan terang di tengah dunia ini. Kami juga terus mendoakan untuk setiap kebutuhan dana, barang, dan setiap rencana-rencana pelayanan ke depan. Kiranya Tuhan akan terus tolong. Dan juga untuk kesehatan mereka. Mereka yang melayani, menggumulkan dan juga bahkan mereka yang turun ke lapangan. Untuk menjalankan pemberian, bantuan maupun setiap pelayanan-pelayanan lainnya. Biar kiranya Tuhan Kau yang jaga dan Kau yang sertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Kemudian kita juga akan berdoa untuk kegiatan ibadah di GKY Medan hingga beberapa waktu ke depan. Pertama kita akan berdoa untuk pelaksanaan kebaktian umum dan persekutuan doa. Mari kita doakan untuk persiapan, perekaman maupun juga untuk latihan-latihan para pelayan dan kesehatan para pelayan Tuhan yang masih Tuhan berikan kesempatan dan yang masih menjawab panggilan Tuhan untuk melayani. Biar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga kita berdoa
bukan hanya untuk para pelayan tetapi juga untuk setiap jemaat yang beribadah di rumah. Biarlah juga di dalam situasi ini jemaat dapat tetap merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan dapat menikmati peribadahan dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa untuk pelaksanaan ibadah, kebaktian umum dan persekutuan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini datang kepadamu untuk bersama menyerahkan untuk pelaksanaan ibadah di gereja kami. Dalam beberapa minggu kami masih mengadakan ibadah umum maupun persekutuan doa secara online. Kami menyerahkan Tuhan untuk segala persiapan, perekaman, latihan, dan juga untuk kesehatan para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Kau yang jaga dan Tuhan Kau yang juga tuntun agar hati mereka boleh terus dengan sukacita melayani Engkau. Dan kami juga terus menyerahkan juga untuk setiap jemaat yang juga ikut beribadah dan melayani Engkau di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan sekalipun mereka tidak beribadah bersama di gereja-Mu, mereka tidak beribadah berkumpul bersama dengan saudara yang lain. Tetapi kami rindu biarlah hadirat-Mu boleh tetap dirasakan dan sukacita dan keindahan ibadah boleh tetap dialami oleh setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Tidak lupa kita juga akan berdoa untuk pelayanan-pelayanan komisi. Untuk pelayanan pemuda, remaja maupun sekolah minggu. Persekutuan pemuda dalam beberapa minggu ke depan dilaksanakan lewat video call di dalam lewat aplikasi Zoom. Kemudian remaja juga mengadakan pembinaan rohani lewat persekutuan remaja online di IGTV. Maupun juga untuk sekolah minggu di rumah yang turut melibatkan orang tua. Dan juga untuk setiap rencana guru-guru sekolah minggu ke depan di dalam melayani anak-anak. Mari kita doakan setiap pelayan-pelayan Tuhan di dalam pelayanan komisi-komisi ini. Serta di dalam persekutuan di setiap komsel-komsel yang ada. Mari kita bersambungkan suara, kita berdoa. Bapak kami juga bersama berdoa menyerahkan untuk persekutuan-persekutuan, pelayanan-pelayanan di setiap komisi yang masih harus terus berjalan. Persekutuan pemuda yang masih terus berlangsung Tuhan, di dalam pertemuan lewat aplikasi Zoom maupun juga persekutuan remaja, pembinaan iman remaja lewat IGTV maupun juga pelayanan sekolah minggu di rumah yang bersama dengan orang tua dan juga ada rencana-rencana untuk setiap guru-guru sekolah minggu ke depan di dalam melayani anak-anak. Kiranya Tuhan Kau yang menuntun terus untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan dalam persiapan-persiapan pelayanan ini, untuk setiap sarana prasarana yang digunakan, untuk setiap materi firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang tuntun setiap pelayan-pelayan-Mu dan setiap pelayanan ini. Juga untuk pertemuan-pertemuan komsel sekalipun tidak dapat dilakukan dengan tatap muka langsung juga, biarlah kiranya Tuhan Kau yang sertai untuk pertemuan-pertemuan ini. Sehingga mereka boleh sungguh tetap bertumbuh, saling menguatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemudian selanjutnya kita juga akan berdoa secara khusus untuk kelas katekisasi yang juga dilaksanakan secara online lewat aplikasi cloud meeting Zoom. Kita doakan untuk Pendeta Joni dan juga hamba Tuhan lain yang mungkin nanti akan memimpin kelas ini. Dan juga kita doakan untuk setiap jemaat, setiap peserta yang mengikuti. Biar lewat perangkat yang digunakan dan interaksi online yang terjadi di dalam pertemuan yang ada. Biar lewat semua itu pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan boleh sungguh dialami oleh setiap peserta katekisasi. Mari kita berdoa untuk kelas katekisasi ini. Bapa kami yang di surga, kami juga pada saat ini mau berdoa untuk pelayanan kelas katekisasi yang juga masih terus berjalan. Untuk pertemuan yang dilaksanakan lewat aplikasi Zoom, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk Pendeta Joni yang memimpin dan juga mungkin ada nanti hamba Tuhan lain juga yang akan turut membantu. Dan juga untuk setiap peserta-peserta yang ikut serta di dalam pertemuan ini. Sekalipun berinteraksi secara online dan lewat setiap perangkat yang ada, kiranya Tuhan Kau yang bekerja, memberikan setiap anak-anak-Mu satu pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan.
Biar interaksi anak-anakmu dalam kelas katekisasi ini boleh membawa setiap pribadi, lepas pribadi, mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan boleh memiliki iman yang terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam interaksi mereka, dalam pertemuan mereka, di dalam pelajaran-pelajaran yang ada dan perenungan firman Tuhan yang ada. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Amin. Sekali lagi kita katakan, tangan kuat yang memegangku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari terakhir kita akan berdoa untuk beberapa jemaat. Mari saat ini kita akan pertama berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit dan lemah tubuh. Yang pertama kita akan berdoa untuk saudari Enicia yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan dan sudah mendapatkan perawatan pertama di sebuah klinik. Beliau mengalami retak tulang di tangan dan juga jahitan di pelipisnya. Mari kita doakan untuk pemulihan saudari Enicia dari kecelakaan ini. Dan kita juga doakan untuk Ibu Tan Gweki, yaitu mama dari saudari Tanita yang masih dirawat di Penang, Malaysia untuk kanker paru-paru yang dideritanya. Kita doakan untuk kerabat yang merawat, yang menjaga, dan juga untuk tim dokter yang merawat saudari kita ini. Mari kita bersama buka suara, kita berdoa untuk dua saudari kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini datang membawa doa kami untuk dua orang saudari kami. Pertama kami mau berdoa untuk saudari Enicia yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan dan harus mengalami perawatan. Kami tetap bersyukur Tuhan kalau di dalam kecelakaan ini Tuhan masih menyatakan kasih karunia Tuhan. Boleh ada orang-orang yang kau percayakan untuk boleh menolong Miss Eni dan juga Miss Eni boleh mendapatkan perawatan dan bersyukur untuk kesembuhan yang boleh Tuhan berikan dan kiranya Tuhan kami terus menyerahkan untuk pemulihan. Setelah pengobatan yang dilakukan, biarlah kiranya pemulihannya di rumah itu boleh berlangsung dengan baik. Dan di dalam setiap aktivitasnya Tuhan boleh terus jaga dan sertai Miss Enicia. Kami juga berdoa untuk Ibu Tan Gweki yang masih dirawat di Malaysia. Kami terus mendoakan Tuhan untuk pengobatan untuk sakit yang dideritanya. Kami menyerahkan untuk kerabat yang menjaga, yang merawat, untuk tim dokter dan perawat yang memberikan pengobatan, setiap pengobatan maupun tindakan medis yang diambil. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga yang akan memelihara saudari kami ini. Anakmu ini tidak luput dari pemeliharaanmu juga dan Kau akan terus menjaga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa Bapak Ibu sekalian untuk satu keluarga yang berduka. Yaitu keluarga saudara Nathanael dan juga istri. Yang baru ditinggal oleh mama mertua dan mama tercinta. Yaitu Ibu Ratna Nababan yang telah mengalami komplikasi penyakit dalam beberapa waktu belakangan ini. Kita doakan untuk penghiburan di dalam masa duka ini dan juga biarlah kiranya penghiburan Allah Roh Kudus sungguh nyata di tengah seluruh keluarga di dalam masa duka ini. Mari kita bersama buka suara kita berdoa untuk saudara Nathanael dan istri serta seluruh keluarga besar. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk keluarga dari saudara kami yang tercinta, saudara Nathanael dan istri yang telah ditinggal berpulang oleh mama mertua dan mama kandung tercinta, Ibu Ratna Nababan.
Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk keluarga yang berduka. Baik saudara anak-anak-Mu ini maupun seluruh saudara kerabat yang ada. Biarlah Tuhan di dalam masa duka ini dan di dalam masa-masa ini Engkau Allah Roh Kudus, seluruh karya-Mu, campur tangan-Mu boleh sungguh dirasakan dan dialami oleh keluarga. Penghiburan dan kekuatan daripada Engkau Allah Roh Kudus boleh sungguh dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan terakhir, mari kita berdoa untuk setiap jemaat GKY Medan dalam pertumbuhan dan kekuatan iman di masa-masa ini. Agar Tuhan dapat menganugerahkan damai sejahtera bagi setiap kita. Mungkin di antara setiap kita atau mungkin ada saudara-saudari kita yang bergumul. Mereka yang resah. Mereka yang mencari damai sejahtera dalam hidup mereka. Di dalam situasi seperti ini. Dan kita berdoa biar kuasa Tuhan nyata menolong mereka. Dan kebaikan Allah boleh sungguh diimani dan dialami oleh setiap jemaat GKY Medan. Termasuk setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap kami dan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami sadar bagi semua orang, kondisi saat ini bukanlah situasi yang mudah. Dan kami sungguh perlu jamahan tangan-Mu. Kami sungguh perlu sentuhan kasih-Mu. Kami butuh damai sejahtera. Dan Tuhan, kemanakah kami dapat mencari selain kepada Engkau, Sang sumber damai sejahtera itu. Namun Tuhan, gelapnya dunia seringkali membuat kami gagal melihat terang-Mu. Duka cita dan keputusasaan seringkali membuat kami terkabur dari harapan yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Maka Tuhan, saat ini kami datang dengan segala kelemahan kami dan dalam segala kerendahan hati kami. Kami memohon anugerah, kekuatan agar kami boleh terus melihat terang harapan yang Engkau berikan di tengah saat ini, situasi saat ini. Tolong kami agar boleh terus melihat bagaimana Engkau nyata menolong kami. Kebaikan kami bukan hanya bisa kami imani, tetapi kebaikan Engkau boleh dapat sungguh kami alami di dalam hidup setiap kami. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Biar kiranya ya Tuhan, ketika kami mengatakan God is good all the time, ketika kami mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik di sepanjang hidup kami, itu bukan hanya sekadar sebuah lip service, bukan cuma sekadar kata-kata kosong yang keluar dari mulut kami. Tetapi biarlah itu sungguh adalah pancaran iman dan ekspresi kasih kami, keyakinan kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Mari saat ini setiap kita bangkit berdiri. Dan mari saya ajak kita menaikkan pujian ini dari awal. Saatku sendiri, tidak ada seorang pun. Kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus.
Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Peganglah tangan kami Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa kita selesai, silakan duduk saat teduh.